Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai Sobat Pintar yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali pada hari ini Selasa 15 Maret 2022 kita bertemu kembali di channel kebanggaan kita ini live streaming YouTube Kendal Pintar Berbagi. Yang tentunya channel ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Sobat pintar yang ada di rumah, hari ini Kak Ani tidak sendirian. Kak Ani akan ditemani oleh guru handal yang masih muda dan berbakat. Beliau akan berbagi praktek baik yang sudah diterapkan di kelasnya. Sebelum Kak Ani panggilkan siapa narasumber kita pada hari ini, Kak Ani akan mengingatkan kepada sobat pintar semua untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita harus selalu menerapkan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun selesai beraktivitas atau bisa menggunakan hand sanitizer. M yang kedua adalah memakai masker kemana dan dimanapun kalian berada. M yang ketiga, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang tak kalah penting adalah kita harus selalu bahagia agar imun dalam tubuh kita tetap terjaga. Sobat pintar semuanya, tentunya kalian semua sudah penasaran siapa sih narasumber kita pada hari ini? Mari kita panggil bersama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Ani. Bagaimana Kak Ani? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Kak, sobat-sobat pintar yang ada di rumah itu sudah penasaran. Siapa sih kakak sebenarnya ini? Nah, Kak Nita di sini akan memperkenalkan diri dulu ya Kak Ani. Perkenalkan, nama lengkap Kak Nita adalah Zunita Wahyuning Tias. Kak Nita biasanya mengajar di salah satu SD tertinggi di Kabupaten Kendal, Kak Ani, yaitu dekat perkebunan Teh Medini, Kecamatan Limbangan. Kak Ani mungkin pernah ke sana berkunjung ke perkebunan teh? Imut kayaknya ya. Iya, Kak Lah, Ani itu Puncak Ngelimut, kemudian naik sedikit, nanti sampai di SD 1 Meserbalong, seperti itu, Kak. Kak Nita kok bisa dikatakan puncak tertinggi di Kabupaten Kendal itu sebabnya gimana Kak? Tidak tertinggi sih Kak Ani, cuma salah satu saja. Karena di Kabupaten Kendal pastinya masih banyak yang lebih tinggi dari SD 1 Meserbalong. Tapi karena SD 1 Meserbalong berada di lereng Gunung Ungaran dan berdekatan dengan puncak Gunung Ungaran, maka Kak Nita sebut sebagai salah satu SD tertinggi yang ada di Kabupaten Kendal, Kak Ani. Wah, di puncak gunung tentunya pas saat ini ya Kak ya, dingin sekali ya. Iya Kak Ani, jadi kalau di SD 1 Meserbalong itu pakaian dinas sehari-harinya pasti ditambahi jaket, kemudian tidak akan lupa membawa jas hujan, karena setiap siang pasti seringnya hujan Kak Ani. Oh iya, karena saya kan kebetulan juga ngajar di Gonoharjo ya Kak. Gonoharjo saja tiap hari kadang-kadang mendung apalagi di Medini ya Kak. Nah, di Medini pasti kalau Gonoharjo mendung, Medininya kabut Kak Ani, dan cuacanya sangat dingin di sana. Kak Nita, kira-kira pada siang hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Quizzes. Mungkin Kak Ani pernah dengar aplikasi Quizzes? Kayaknya sudah pernah dengar Kak, aplikasi Quizzes. Cuma karena di sekolah itu saya belum pernah menggunakan. Jadi mungkin pengetahuan saya itu masih apa ya, tidak begitu mengerti apa sih aplikasi Quizzes itu. Nah, nanti setelah kita sharing hari ini, Kak Ani harus mempraktikkan loh ya di kelas Kak Ani. Ya, insya Allah Kak ya. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang praktik baik saya yang sudah saya lakukan di kelas dengan aplikasi Quizzes sebagai alat bantu
evaluasi pembelajaran. Jadi, aplikasi Quizzes ini saya gunakan untuk evaluasi akhir pembelajaran. Setiap pembelajaran berakhir, kita menggunakan aplikasi Quizzes untuk menilai hasil pembelajaran siswa, Kak Ani. Oh ya, biasanya kita kan pada akhir pembelajaran itu ada ulangan, tapi kita biasanya dengan cara tertulis, gitu. Beda dengan Kak Nita. Kak Nita lebih ke digital karena memang eranya sekarang ini era digital. Jadi sudah diterapkan di sekolah Kak Nita gitu, Kak? Iya, Kak Ani. Jadi kita sebagai guru juga jangan berhenti di situ saja, tapi tetap harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan murid-murid kita nantinya, Kak Ani. Iya, Kak. Tapi saya juga masih penasaran, Quizzes itu yang bagaimana sih, Kak? Langsung saja ya, Kak Ani. Kak Nita akan sampaikan praktik baik Kak Nita. Mohon izin share screen. Berarti lebih apa ya? Lebih kalau kita pakai kuis kan tidak harus nulis soal dulu, ngetik dulu gitu ya, Kak ya? Sama Kak Ani, ini juga ngetik dulu, membuat soalnya dulu, tapi metodenya nanti lain. Ini nanti lebih seru pokoknya. Ya, Kak Nita lanjutkan ya Kak Ani. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang bermain dan belajar dengan Quizzes. Nah, Quizzes itu apa sih? Quizzes itu adalah platform khusus kuis interaktif yang dapat digunakan siswa dan guru. Quizzes tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas, tapi juga dapat dibuat sebagai pekerjaan rumah, sehingga dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, hal ini tentu memudahkan guru untuk memberi tugas seperti latihan maupun ulangan kepada siswa, dengan tetap melakukan pengawasan secara daring dan menghindari terjadinya siswa yang menyontek. Iya, Kak Ani. Kemudian, ya, praktik baik yang sudah Kak Nita lakukan di kelas Kak Nita, itu memakai atau menggunakan muatan pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kompetensi dasar yang kakak gunakan adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menjelaskan pengertian benda magnetis dan non-magnetis. Yang kedua, menjelaskan perbedaan benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang keempat, mengklasifikasikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan bantuan aplikasi Quizzes, siswa dapat menjelaskan pengertian benda magnetis dan benda non-magnetis dengan tepat. Kemudian dengan bantuan aplikasi Quizzes, siswa dapat menjelaskan perbedaan benda magnetis dan benda non-magnetis dengan benar. Yang ketiga, dengan bantuan aplikasi Quizzes, siswa dapat mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan bantuan aplikasi Quizzes, siswa dapat mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Ya. Pengen tahu apa sih sebenarnya Quizzes itu? Ya, sabar ya Kak Ani ya. Saya lanjutkan dulu. Langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas saya. Yang pertama, guru membuka pelajaran dan memandu siswa untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, memberikan apersepsi dengan cara memperlihatkan contoh magnet. Yang ketiga, menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan hari ini. Yang keempat, siswa diminta untuk membuat pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan magnet. Selanjutnya, siswa mengamati slide PPT yang ditanyakan oleh guru dan mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya, pertanyaan yang sudah dibuat oleh siswa akan dijawab bergantian oleh siswa lain
Nah, pertanyaan yang belum terjawab nantinya akan dijawab bersama dengan guru. Kemudian siswa membuat resume dan guru mengajak siswa untuk mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Siswa dan guru membuat kesimpulan bersama tentang pelajaran hari ini. Nah, ini Kak Ani. Kak Nita tampilkan saat siswa-siswa Kak Nita menggunakan aplikasi Quizzes untuk evaluasi pembelajaran. Nah, di sekolah Kak Nita, alhamdulillah kemarin mendapatkan afirmasi, pos afirmasi yang berupa tab Kak Ani. Jadi tabnya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas menggunakan aplikasi Quizzes ini Kak Ani. Sekolah Kak Ani dapat pos afirmasi nggak ya? Kebetulan belum Kak Nita. Oh, berarti mungkin sebentar lagi dapatnya bos kinerja Kak Ani. Semoga saja. Padahal siswanya banyak loh, tapi tidak pernah dapat bantuan itu afirmasi. Ya. Nanti bisa main ke atas, naik ke SD 1 Ngesur Balong untuk melihat langsung ya Kak Ani ya. Mungkin kalau diterapkan di sekolah saya itu belum cocok ya Kak, karena kan anak-anak kalau berangkat sekolah tidak boleh bawa HP. Di sekolah juga kurang sarananya. Oh begitu. Nah ini kan bisa digunakan sebagai pekerjaan rumah Kak Ani. Jadi nanti siswa dan guru menentukan jamnya pukul berapa, kemudian bisa bermain bersama dari rumah. Jadi siswa bisa mengerjakannya dari rumah menggunakan HP mereka masing-masing. Seperti itu Kak Ani. Tidak terbatas hanya di kelas, bisa digunakan di rumah karena ini aplikasinya masih berbasis online. Iya Kak Nita. Kayaknya kalau lihat di gambar itu anak-anak akan lebih tertarik ya karena dikemas di HP. Tidak biasanya kan kalau kita tes itu kita secara tertulis, apalagi di soal itu narasinya panjang. Anak-anak itu males membacanya, sudah down dulu. Jadinya nanti ngerjakannya asal-asalan ya Kak. Iya, ini nanti siswa akan sangat senang Kak Ani. Nanti Kak Nita tampilkan cuplikan ketika siswa berhasil menjawab dengan ekspresinya yang yes berhasil seperti itu Kak Ani. Kak Nita lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, ini juga saat pembelajaran ini antusiasme siswa itu sangat tinggi loh Kak Ani. Dia bisa konsentrasi penuh terhadap apa yang disampaikan di depan, misalkan join my quiz, kemudian masukkan kode, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa sudah bergabung di kuis kita, kuis yang kita buat. Ada Dinda, Putra, Indra, Fahrul, ini nama-nama murid Kak Nita ya Kak Ani ya. Kemudian, nah ini adalah saat dimana kuisnya sudah selesai, nanti sebagai guru, kita akan dapat memantau jawaban mana saja yang salah atau jawaban mana saja yang benar. Jadi kita bisa mengevaluasi seperti ini, kok pertanyaan nomor 10 yang menjawab salah kok banyak sekali, berarti ada yang salah ini di pertanyaannya. Atau siswa Indra ternyata salah di pertanyaan nomor 7. Kemudian ada yang siswa bernama Dinda. Kenapa dia bisa salah di banyak nomor? Nah, nanti ini bisa jadi bahan evaluasi kita, Kak Ani. Jadi evaluasi dan nantinya akan kita review sebagai guru perbaikan dan pengayaannya bagaimana, seperti itu. Kali Kak ya. Karena dikemas dalam bentuk game. Keseharian anak-anak itu kan di rumah pegang HP. Kalau kita memberi evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes, seolah-olah itu mereka itu bermain game, tidak terbebani dengan soal yang diberikan oleh guru ya Kak? Iya, betul Kak Ani. Karena soal Quizzes ini nantinya tampilannya akan seperti game. Jadi ada suaranya, ada banyak tambahan-tambahan yang ada di aplikasi tersebut sehingga siswa bisa sangat senang. Nah,
Selain untuk game, kuisis juga ternyata bisa untuk PPT atau media presentasi loh Kak Ani. Jadi kita bisa mempresentasikan materi kita dari rumah, kemudian siswa juga bisa mengaksesnya dari rumah. Ini berguna banget, berguna sekali ini untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh loh Kak Ani. Atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan hybrid learning mungkin ya. Jadi ada sebagian yang belajar di kelas dan sebagian belajar di rumah. Seperti itu Kak Ani. Kalau biasanya kita itu kan pakainya Meet ya Kak ya. Kalau hybrid learning kita kan biasanya pakai Meet yang di rumah maupun di sekolah, jadi bisa belajar dengan materi yang sama pada hari itu. Wah, ini menarik sekali. Saya harus belajar sama Kak Nita ini gimana cara buat soal pada kuisis ini Kak. Iya, nanti Kak Ani bisa main ke SD atas, kita belajar bersama-sama Kak Ani. Kemudian Kak Nita lanjutkan. Nah, ini adalah saat siswa sudah melihat atau memperhatikan materi presentasi kita, tapi kelebihan dan kekurangan kuisis itu juga ada loh Kak. Kelebihannya itu mempermudah pembuatan soal, kemudian sistem poin dan ranking, opsi jawaban yang benar, statistik pengerjaan, dan fitur-fitur yang menarik. Nah, kekurangannya sendiri, siswa dapat membuka tab baru sehingga dia bisa login dengan akun yang lain. Kemudian siswa bisa akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan semua soal karena waktu pengerjaannya kurang cepat dibandingkan teman yang lain. Kemudian akan terjadi kendala jika ada beberapa siswa yang terlambat bergabung. Seperti itu Kak Ani. Kak Nita, berarti ini hampir sama dengan Google Form gitu ya Kak Nita, kalau kita membuat soal gitu Kak? Iya, kalau Google Form, kita kan tidak ada misalkan suara-suara yang seperti game gitu, jadi bisa membuat siswa lebih tertarik gitu ya Kak Ani. Iya, tapi kalau di aplikasi kuisis ini akan lebih menarik minat siswa. Oh, berarti di aplikasi kuisis ini anak-anak itu bisa langsung mengetahui apakah dia dalam mengerjakan soal itu benar atau tidak gitu Kak Nita ya? Iya Kak Ani, nanti akan langsung dapat diketahui oleh siswa sendiri ketika dia menjawab benar ataupun ketika dia menjawab salah. Nah Kak Ani, Kak Nita punya sedikit cuplikan video saat anak-anak bermain kuisis nih Kak Ani. Kak Nita tampilkan ya. Iya Kak. Kayaknya terus penasaran ya Kak ya, gimana sih asiknya kalau di sekolah saya ini saya terapkan kuisis. Ya, bentar saya besarkan dulu. Ya, Kak Ani tadi sudah lihat kan, ketika anak berhasil menjawab ekspresinya yes, benar. Kemudian kalau ada temannya yang menjawab salah ataupun bagaimana ketika ditampilkan di layar LCD, mereka juga menyorakinya. Weh gimana? Lo kok salah? Weh benar dan lain sebagainya Kak Ani. Sangat ramai sekali kalau kita menggunakan aplikasi kuisis ini di dalam kelas Kak Ani. Wah, anak-anak pasti senang ya Kak. Nanti kalau dia tidak mendapatkan nilai bagus, pastinya dia akan malu. Makanya anak-anak itu akan semangat belajarnya. Di rumah dia pasti akan mengulangi materi apa yang sudah disampaikan Mbak Nita, Bu Nita, terus apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru lain, misalnya guru mapel, dia akan memperhatikan nanti supaya saat dia diberi
itu evaluasi dia dapat mengerjakan dan dia pasti bangga. Nanti karena itu tadi saya lihat kalau hasilnya baik itu dapat terlihat di ranking paling atas gitu ya Kak Nita ya. Iya, dengan hasil yang terbaik dan waktu yang paling cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu soal itu juga dihitung Kak Ani. Ketika seorang siswa menjawab dengan waktu yang cepat, maka nanti peringkatnya akan naik. Beda dengan siswa yang menjawab dengan tepat, tapi waktunya tidak secepat temannya. Itu nanti peringkatnya akan di bawahnya Kak Ani. Oh, berarti nanti dalam pembuatan soal itu Kak Nita bisa waktunya itu bisa ditentukan oleh guru ya. Misalnya kita buat soal 10. Oh, untuk soal nomor 1 itu 3 menit atau 5 menit tergantung soal itu sulit atau tidak gitu ya Kak Nita? Iya Kak Ani, bisa kita sesuaikan dengan tingkat kesukaran atau kesulitan soal yang dibuat oleh guru. Nah, Kak Ani penasaran nggak gimana caranya membuat soal di kuisis ini? Penasaran sekali Kak, karena saya terus terang belum pernah menggunakan. Jadi mungkin Kak Nita bisa menjelaskan bagaimana sih cara membuat soal pada kuisis ini? Nah, oke Kak Ani, saya izin share screen ya. Nah, pertama kita buka halaman pencarian kita. Sudah tampak ya Kak Ani ya? Nah, kita buka halaman pencarian, kemudian bisa menggunakan Google atau Mozilla atau Opera. Kemudian kita ketikkan quizizz.com. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendaftar. Mendaftar akun dulu Kak Ani. Kalau Kak Ani belum pernah punya akun, saya coba daftarkan sekarang ya Kak Ani ya. Iya Kak Nita. Pinjam akunnya Kak Ani ini. Iya. Kemudian kita bisa memilih menggunakan Google, Microsoft, atau email. Nah, kita menggunakan Google saja yang semua orang pasti sudah punya. Apalagi ada belajar.id yang juga bisa kita gunakan untuk aplikasi ini Kak Ani. Nah, kita klik continue with Google, kemudian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini akun Kak Ani ada di sini, kemudian kita pilih akun Kak Ani. Ditunggu sampai selesai loadingnya. Nah, di sini akan tampil kita sebagai apa sih mengakses aplikasi kuisis ini, atau sebagai guru di sekolah, sebagai pelaku bisnis, atau pribadi. Nah, kalau Kak Ani kan guru ya, kita pilih yang at school sebagai teacher, sebagai guru. Ternyata tidak hanya guru saja ya Kak yang menggunakan Ya, aplikasi siswa juga kuisis. bisa digunakan untuk siswa. Siswa juga bisa membuat akun di kuisis. Kemudian, nah nanti akan tampil seperti ini Kak Ani. Nah, kita sebagai guru bisa membuat soal dengan menu create atau tambah baru. Buat baru, diklik, kita pilih new quiz. Nah, kita masukkan nama kuisnya. Misalkan kuis kelas berapa Kak Ani ya? Kelas 5 atau Kelas 5 Kak. Oke, kelas 5. Kemudian subjeknya kita pilih, misalkan science. Kemudian klik tombol next. Ditunggu sampai halamannya termuat dengan sempurna. Nah, di sini ada pilihannya Kak Ani. Kita bisa menggunakan multiple choice atau pilihan ganda, kemudian statistik, kemudian isian singkat, menggambar, digambar, ataupun menggunakan slide PPT. Nah, kita belajar. Wah, ternyata pilihannya ya, banyak Ani. sekali ya Kak ya. Kak Ani mau belajar yang mana dulu nih? Yang pilihan ganda saja Kak.
Oke, yang pilihan ganda yang kan ya, yang sering kita gunakan di kelas. Nah, setelah kita klik tadi multiple choice, kita ketikkan pertanyaannya di sini. Coba Kak Ani sebutkan satu pertanyaan yang harus saya tuliskan di sini Kak Ani. Materi kelas 5 nih, saya tidak hafal ini Kak Ani. Iya, science tadi. Apa ya? Oke, soalnya bagaimana ya Kak Ani ya? Pengaruh perubahan suhu pada kehidupan manusia. Betul enggak Kak Ani gini? Boleh ya? Boleh enggak? Apa mau diganti? Boleh. Kemudian pilihan jawaban yang pertama. Kira-kira apa ya Kak Ani? Oh. Sampai apa ya Kak Ani? Oke, ganti saja ya pertanyaannya ya. Apa ya Kak Ani ya? Sebutkan 3 macam benda yang ada di bumi, misalkan gitu ya Kak Ani ya, boleh nggak sih? Oh, berarti sebutkan 3 macam benda padat gitu ya Kak Ani ya? Oke, maaf loh Kak Ani, saya enggak hafal pelajaran kelas 5 jadi agak di luar kemampuan saya. Kemudian pilihan pertama apa ya Kak Ani ya? Buku, oke. Yang kedua? Pensil. Loh, nanti jawabannya 2 dong Kak Ani. Oh, berarti gini. Oh, oke. Jenis benda padat. Jenis benda padat. Oke deh. Daripada kita berkutat di sini terlalu lama ya kan ya. Buku, air, mungkin. Kemudian gas. Yang terakhir apa ya? Liquid. Nah, di sini nanti kita harus memilih dulu jawaban yang benar. Misalkan jawaban yang benar adalah buku. Setelah dipilih jawaban yang benar, kita save atau kita simpan. Nah, jadi nih satu soal pertanyaan yang ada. Kemudian kita buat soalnya sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kak Nita, biasanya saya itu kalau membuat soal, ada yang saya sertai gambar. Mungkinkah di kuisis ini bisa disisipkan gambar, Kak Nita? Oh, bisa Kak Ani. Kita klik image. Nah, di sini nanti kita bisa cari langsung. Misalkan gambar buku tadi ya Kak Ani ya. Oke, kita pilih satu, kemudian klik insert. Tunggu ya. Terus kita ketikkan pertanyaan yang ada di sini. Kita ketik gambar di samping. Oke. Pilihan yang pertama, cair. Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, liquid gitu ya Kak. Nah, kita pilih satu jawaban yang betul. Yang mana nih Kak Ani? Yang padat ya. Oke, kita simpan, save. Nah, kita bisa membuat jumlah soal yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita Kak Ani. Dengan mengeklik new question atau tanda ini. Tanda multiple choice untuk soal pilihan ganda. Kalau sudah selesai, kita bisa sharing soal ini di grup kelas ataupun di teman-teman kita. Kemudian kita save dulu. Kak Nita, coba Kak Nita, sebelum di-save, itu kan tadi Kak Nita bilang itu cara kita mengatur waktu
waktu pada soal. Itu gimana Kak Nita? Oke, di sini ada menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu soal ya Kak Ani ya. Kita bisa klik, kemudian pilih dari 5 detik sampai 15 menit. Nah, kita pilih saja satu soal ini harus dikerjakan dalam waktu berapa detik atau berapa menit, begitu Kak Ani. Misal, Kak Anita pilih 45 detik. Kemudian soal kedua, karena soalnya mudah, Kak Anita ganti ke 10 detik. Seperti itu Kak Ani. Oh, iya Kak, ternyata ya nggak serumit apa yang saya bayangkan ya Kak ya. Iya Kak Ani. Harus bisa loh Kak Ani, besok harus diterapkan di kelasnya ya. Wah ini harus belajar ini. Saya kayaknya masih penasaran Kak. Supaya nanti di kelas saya itu anak-anak lebih semangat belajarnya, saya harus bisa menggunakan aplikasi Quizzes karena dikemas dalam bentuk game, tentunya anak-anak itu lebih senang ya Kak ya, tidak merasa terbebani dengan apa yang diberikan. Iya Kak Ani. Kemudian Kak Anita lanjutkan ya. Setelah soalnya selesai, kita klik save. Kemudian judulnya apa nih? Judul soalnya kuis kelas 5. Bisa ditambahkan foto, ini opsional ya Kak Ani. Kemudian pilih bahasanya, pilih kelasnya, kelas 5 tadi ya Kak Ani ya. Iya Kak Nita. Kemudian siapa yang dapat mengakses kuis ini? Kita klik public saja, tidak apa-apa. Kemudian kita klik save. Nah, setelah kita save, nanti tampilannya akan seperti ini Kak Ani. Kita bisa share link ini, kuis ini, agar bisa dikerjakan oleh siswa, di copy link. Kemudian kita bagikan di grup WA. Atau kalau misalkan mau dimainkan di kelas secara live, kita bisa klik, kemudian pilih klasik, klik start a live quiz, kemudian pilih klasik. Nah, continue. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Nah, nanti siswa diminta untuk mengetikkan joinmyquiz.com di halaman pencarian HP atau gadget mereka masing-masing. Kemudian memasukkan kode bergabung. Selain itu juga memasukkan username atau nama siswa-siswanya. Nah, ketika nanti anak-anak sudah join atau sudah bergabung, nanti di sini akan terlihat siapa saja yang join dan nama-namanya. Ketika sudah ada yang join, Kak Ani bisa pencet start dan dimulailah gamenya. Nah, ketika sudah selesai, Kak Ani klik end. Selesai, nanti akan terlihat peringkat seperti yang Kak Anita tampilkan di PPT tadi, Kak Ani. Berarti ini nanti hasilnya bisa langsung diketahui, misalnya kalau kita dilaksanakan di sekolah, bisa langsung kita share ke orang tua ya Kak Nita, biar orang tua itu tahu, oh anak itu sudah dikasih pekerjaan sama guru, sudah menyelesaikan dengan baik, dan hasilnya juga dapat langsung diterima. Jadi mungkin nanti kalau, oh kok ternyata anak saya itu nilainya kurang, ya orang tua kan bisa memotivasi putra-putrinya untuk lebih giat lagi belajar di rumah ya Kak Nita ya? Iya Kak Ani, sebentar saya izin share screen bagaimana cara kita bisa share hasil kuis ini kepada orang tua. Tadi, nah. Di sini Kak Ani. Di sini akan ada gambar amplop. Nah, ketika ini kita klik, kita bisa mengirimkan email ke orang tua siswa bahwa siswa sudah mengerjakan, kemudian soal yang betul berapa, soal yang salah berapa, skornya berapa, begitu Kak Ani. Nanti jadi pengawasan orang tua tetap ada untuk siswa-siswa, untuk anak-anak mereka, seperti itu Kak Ani.
Ini juga bisa membantu anak-anak ya Kak. Kebetulan sekarang kelas 5 itu kan ANBK ya. ANBK kan sudah menggunakan aplikasi. Kadang anak-anak yang tidak terbiasa menggunakan mungkin laptop atau yang di rumah tidak punya HP kan bisa belajar. Tapi sebagian besar anak-anak itu kalau di rumah udah punya HP semua. Tapi HP-nya disalahgunakan. Kadang-kadang anak-anak itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat pada usia itu. Tapi kalau dengan belajar, kita kemas menggunakan kuis, itu kan anak-anak seolah itu main game. Dia belajar, tapi rasanya tidak belajar gitu ya Kanita ya. Iya, Jadi Kak Ani. bisa mengalihkan yang biasanya anak-anak itu apa FL apa FF apa gitu kalau di sekolah kan biasanya cerita FF Iya. gurunya menjelaskan malah cerita FF. Kadang aku itu penasaran FF itu apa toh Cah gitu. Oh ternyata game. Mungkin Iya. nanti ke depannya setelah saya belajar dengan Kak Nita tentang kuisis, bisa saya terapkan di sekolah, anak-anak pastinya lebih antusias karena ke sekolah boleh membawa HP karena kebetulan SD saya kan belum dapat afirmasi ya Kak ya. Iya kan Jadi nih, tapi juga harus dimanfaatkan. Jangan nanti pas istirahat malah main HP, malah game online sama teman-teman. Jangan sampai loh ya Kak Ani. iya Kak Nita. Kak Nita, semua aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran itu kan pastinya ada kendala. Terus kira-kira kendala apa yang dihadapi Kak Nita setelah menggunakan aplikasi kuisis di sekolah, Kak? Kalau di sekolah Kak Nita, karena semua sinyal itu dari WiFi, maka ketika WiFi-nya digunakan secara bersamaan, otomatis tidak semaksimal ketika digunakan dengan sedikit orang. Terus ketika WiFi-nya mati, ya sudah tidak ada sinyal seluler di sana Kak Ani. Nah, Kak Ani biasanya lebih sering pegang HP atau sering pegang laptop Kak Ani? Kalau saya pribadi, terus terang itu lebih sering pegang HP, Kak Nita. Oke, berarti ketika misal Kak Ani sedang menunggu antrian di bank misalkan, Kak Ani juga bisa loh membuat soal kuisis ini menggunakan HP. Jadi tidak perlu membuka laptop yang besar, tapi bisa lewat HP. Kak Ani penasaran enggak sih? Penasaran Kak, gimana sih cara menggunakan aplikasi kuisis menggunakan HP? Kayaknya karena kita sering pegang HP lebih mudah daripada kita Iya, menenteng-nenteng laptop ya Kak ya? iya. Waktu kita juga lebih maksimal dan ketika menunggu kita juga tidak jenuh bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat soal siswa kita untuk dikerjakan kemudian hari. Kak Nita izin share screen ya Kak Ani? Iya Kak Nita, saya juga penasaran sekali nih. Gimana cara buatnya? Sebentar kita tunggu prosesnya. Berarti tergantung pada sinyal ya Kak ya? Iya. Kak Nita terus kira-kira pada saat anak mengerjakan kuis, terus sinyalnya blank, itu bisa dilanjutkan nanti atau sudah langsung selesai Kak Nita? Kita bisa mungkin langsung selesai karena kan itu harus sinyal ya Kak Ani, harus online. Jadi ketika sinyalnya hilang, otomatis terputuslah hubungan kita dengan aplikasi yang berbasis online tersebut. Berarti kalau digunakan di sekolah itu WiFi-nya itu harus selalu ready ya Kak ya. Takutnya Ya, pada saat kita anak-anak mengerjakan baru satu soal atau dua soal selesai, otomatis evaluasi kita kan tidak dapat terlaksana. iya Kan Kak kita Ani. harus mengulang kembali ya Kak ya. Iya, itu salah satu kendalanya juga sih Kak Ani. Nah, langsung saja ya kita dari HP nih Kak Ani. Kita ketikkan Quizzes itu aja di halaman pencarian yang ada di HP kita, bisa Google Chrome, bisa Opera, atau yang lain. Nah, kita pilih yang paling atas, quizzes.com. Kita tunggu sampai selesai. Pertama sama Kak Ani, kita harus mendaftar akun dengan cara
mengklik 3 garis yang ada di pojok kanan atas, diklik, kemudian pilih sign up free. Nih, untuk yang gratisan kan. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan Google, yang pasti semua orang punya. Nah, ini Kak Nita pinjam satu email sekolah Kak Nita saja nih, tidak apa-apa. Nah, mendaftar akun di Quizizz. Nah, kita sebagai guru di sekolah, kita pilih yang at a school, kemudian pilih sebagai guru, ditunggu sampai selesai loadingnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Cara membuatnya juga sama, kita pilih create a quiz, dipilih, nah masukkan nama kuisnya, kuis, misalkan Kak Nita kelas 6, materinya bisa biologi, pilih salah satu atau pilih salah dua, boleh Kak Ni, kemudian klik next. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ini sama kan, seperti yang ada di laptop tadi, Kak Ani? Iya, Kak Nita. Iya, bedanya ini ada di HP kita. Setiap saat kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk membuat soal untuk anak-anak. Jadi tidak terbuang percuma scroll-scroll apa, berita apa gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan untuk membuat soal seperti itu. Selanjutnya kita pilih misalkan multiple choice. Kemudian ketikkan pertanyaannya di sini. Misalkan gerhana bulan terjadi akibat bumi menutupi, gerhana bulan terjadi akibat bumi menutupi apa gitu. Misalkan ya kan, iya maaf kalau ini soalnya agak kurang sempurna. Kemudian pilih pilihannya, answernya atau jawabannya kita ketikkan di sini. Misalkan jawaban pertama matahari, yang kedua Venus mungkin, yang ketiga bulan, yang keempat Jupiter misalkan. Nah ini cuma contoh soal saja ya kan ya. Maaf kalau memang kurang sempurna. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Misalkan jawaban yang benar adalah bulan. Kita klik tanda centangnya yang ada di lingkaran itu. Kemudian kita klik save. Simpan. Nah, untuk menambah soal, kita klik add a new question di bawah. Kemudian tipe soalnya. Nah, kita buat soal kedua. Misalkan siapa nama penemu bunga Rafflesia. Itu ya Kak Ani ya. Misalkan jawabannya yang pertama Rafflesia Arnoldi. Yang kedua mungkin Sudirman. Yang ketiga mungkin bisa digunakan Raffles, itu sudah Kak Ani yang pertama. Siapa Kak Ani mau urut nama enggak ini? Mungkin misalkan Soekarno atau siapa Soekarno, gitu. Boleh. Ini cuma contoh ya kan ya. Nanti ya, soalnya bisa disesuaikan dengan materi yang kakak-kakak gunakan. Kemudian ada yang terakhir Soekarni misalkan. Kemudian jawaban yang betul kita pilih gunakan centang dan tanda lingkaran itu. Waktu. Nah, waktu untuk mengerjakan satu soal tadi kita bisa pilih waktunya di sini. Di sini ya kan ya, yang tulisannya 3 detik itu. Kemudian kita simpan. Sampai soal isian, Kak Ani gimana? Oh ya, mungkin kan kalau kita membuat soal itu kan biasanya pilihan ganda, isian, urean. Apakah di Quizizz itu bisa kita padukan Kak Nita? Bisa Kak Ani, kita klik add new question. Kemudian kita pilih yang open ended. Misalkan ini ya.
Kemudian tulislah pertanyaannya di sini. Misalkan gerhana matahari terjadi ketika titik. Nah, di sini nanti siswa bisa mengetikkan jawabannya di bawah ini, di bagian participant will type the response here. Di sini ya Kak Ani ya. Oh iya Kak, ini sesuai dengan ANBK ya. Kalau ANBK kan sudah mengacu seperti itu, mungkin kalau di kuisis kita buat soalnya sudah pilihan ganda, isian, nanti anak-anak tidak akan merasa kesulitan waktu mengikuti ANBK ya Kak Nita? Iya Kak Ani, jadi nanti siswa juga terbiasa menggunakan gadget atau alat bantu untuk mengerjakan. Begitu, kita simpan dulu ya Kak Ani. Ya Kak Nita. Simpan. Kemudian, nah dari HP juga kita bisa menggunakan yang ini, sekarang yang biru ini kan, yang gambarnya kok seperti diagram batang ini kan. Nah, kita ketikkan sama sih, kita ketikkan soalnya di sini. Kemudian kita ketikkan jawaban di sini. Kita ketikkan soal deh Kak Ani. Kak Ani mau urun soal enggak ini? Soal pertanyaan. Kak Nita, saya masih penasaran biasa ini tadi kan soal yang IPA ya. Kalau matematika itu biasanya kita kan misalnya kelas 5 itu pecahan ya Kak ya. Kalau kita ngetik di laptop mau buat soal pecahan itu kan memang harus pilihannya banyak. Terus kalau kita menggunakan kuisis itu kira-kira bisa enggak Kak? Bisa Kak Ani. Ini pecahan berarti kita menggunakan yang mana ya kan ya, kita cancel dulu deh. Ya, misalnya yang matematika gitu. Matematika kan biasanya ada diagram, ada pecahan, itu kan agak rumit kalau kita menulisnya di soal kalau itu ya. dari HP memang juga rumit kan. Jadi kita harus pakai laptop. Kalau untuk pecahan, biasanya kan pecahan kita gunakan di Microsoft Word dulu, kemudian kita kopikan di penulisan soalnya Kak Ani. Ya. Gimana ya? Mau lanjut ke Ya, yang enggak lain? apa-apa, cuma sekedar pengen tahu aja. Mungkin nanti kalau lebih detailnya saya bisa main ke Medini ya Kak. Iya. Sambil minum-minum kopi di sana mungkin sama Kak Nita dibuatkan kopi atau dibelikan somai karena udaranya kan dingin sekali ya Kak Nita ya. Iya, iya Kak Ani. Kemudian ini setelah kita selesai menggunakan soal-soalnya, menuliskan soal-soalnya, kita bisa simpan dulu ya Kak Ani ya. Kemudian bisa ditambahkan gambar opsional ini, kemudian bahasanya sesuaikan, kelasnya, kemudian siapa yang dapat melihat kuis ini. Nah, kemudian kita save, simpan. Nah, tadi sama kita mau share, bisa copy link, kemudian di-share di grup, atau melaksanakan kuis secara live. Di sini start a live quiz, kemudian klasik, nah continue. Caranya seperti sama seperti tadi Kak. Bisa kita mulai klik start dan end ketika sudah berhasil. Seperti itu Kak Ani. Kak Nita, berarti anak-anak kalau yang bawa HP itu harus download aplikasi dulu ya. Aplikasi kuisis itu di-download. Nanti kalau sudah kita share link mungkin untuk kuisis, baru anak-anak bisa masuk gitu ya Kak Nita ya? Oh enggak Kak Ani. Ini tidak harus download aplikasi, tapi langsung ke mesin pencarian atau halaman pencarian. Biasanya di HP ada Google Chrome, ada Opera, seperti itu Kak Ani. Jadi tidak memberatkan memori HP dengan adanya download aplikasi, tapi langsung real time begitu Kak Ani. Oh iya Kak Nita, wah ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ya Kak Nita ya. Salah satunya ini adalah aplikasi kuisis yang pastinya akan sangat menarik sekali kalau kita terapkan di sekolah. Karena dikemas dalam bentuk game. Jadi anak-anak itu akan lebih aktif. Anak-anak itu akan merasa senang ya Kak Nita ya.
Iya Kak Ani, anak-anak akan senang, kemudian sangat termotivasi dan sangat tertarik dengan pembelajaran yang dikemas dengan game ini Kak Ani. Ya. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah ya Kak Nita ya. Kalau yang Iya. sudah mendapatkan BOS afirmasi, kalau itu kan biasanya digunakan hanya pada ANBK, bisa kita gunakan sehari-hari. Yang tentunya itu anak-anak kan antusias. Oh, aku ternyata sekolah itu tidak sulit toh. Oh, di sekolah saya boleh main HP, padahal dia belajar. Jadi dia belajar dengan menggunakan HP tapi tidak terasa. Oh, nanti ternyata waktu belajar sudah selesai. Biasanya anak-anak itu apalagi masa pandemi ini ya Kak ya, tidak boleh keluar kelas, istirahat di dalam kelas. Biasanya setelah guru menjelaskan materi, anak-anak itu kalau murid saya itu melihat ke jam, sudah waktunya istirahat belum, sudah waktunya pulang belum, karena selama ini kan kita hanya menjelaskan melalui papan tulis, kadang kita juga menggunakan LCD, tapi kadang-kadang anak kan bosan karena seharian di dalam kelas. Tapi kalau kita kemas menggunakan kuisis, mereka itu belajar tapi tidak terasa ya Kak Nita ya. Iya Kak Ani, nanti ini juga bisa digunakan untuk mengisi istirahat. Istirahat kan tidak boleh keluar kelas ya. Nah, sambil istirahat bisa bermain game di aplikasi Quizzes. Dan tentunya dengan belajar aplikasi Quizzes nantinya siswa juga akan lebih banyak pengetahuannya tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di HP. Jadi tidak hanya main game, tapi ternyata HP juga bisa digunakan untuk belajar, salah satunya dengan aplikasi Quizzes ini Kak Ani. Oh iya Kak Nita, selain itu mungkin saya sebagai guru itu bisa mengeksplor berbagai macam cara ya Kak Nita dalam menyampaikan pembelajaran ya Kak Nita ya. Ini adalah pengalaman saya yang pertama dan semoga nanti ke depannya saya bisa memanfaatkan aplikasi Quizzes ini di kelas saya Kak Nita. Iya, harus loh Kak Ani. Semua guru harus bisa mengaplikasikan atau mengeksplor aplikasi apa yang bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran Kak Ani. Sehingga pembelajarannya jadi lebih interaktif dan lebih bermacam-macam. Minat siswa juga nantinya akan lebih tinggi. Kemudian yang kita harapkan hasil dari pembelajaran itu juga akan maksimal. Seperti itu ya Kak Ani ya. Oh iya Kak Nita, wah tak terasa hampir 1 jam kita itu menemani Sobat Pintar semua yang ada di rumah. Semoga apa yang diberikan oleh Kak Nita hari ini dapat bermanfaat bagi guru-guru yang ada di Kabupaten Kendal khususnya. Dan saya pribadi, saya juga merasa senang Kak bisa belajar dengan Kak Nita pada hari ini. Semoga bisa saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah saya dan sekolah teman-teman semua Kak Nita. Sekarang karena waktunya sudah hampir 1 jam ya Kak Nita, kita sudah belajar bersama, waktunya kita undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.